Faktor pendukung dalam sektor pertanian di negeri kita adalah sebagai berikut. Tip dari anen9.blogspot.com, faktor pendukung pertanian Indonesia adalah yang pertama, iklim. Posisi Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra, menyebabkan bertiupnya angin muson sehingga memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tanaman pertanian. Yang kedua, tanah. Dikarenakan banyaknya gunung berapi membuat tanah menjadi subur, sehingga mendukung tumbuhnya tanaman pertanian. Yang ketiga, penduduk. Berdasarkan hasil sensus pada tahun 2000, 63% penduduk Indonesia adalah angkatan kerja. Jumlah ini menjadi modal dasar pengembangan di sektor pertanian. Yang keempat adalah sosial budaya. Di daerah pedesaan, kegiatan pertanian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, dikarenakan telah berlangsung secara turun-temurun. Selain faktor pendukung, juga terdapat faktor penghambat terhadap sektor pertanian di Indonesia. Menurut Andi Arman Sulaiman, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi hasil produksi pertanian, antara lain 1. Irigasi. Irigasi di Indonesia kurang mendukung. 2. Alsintan. Alsintan di Indonesia masih jauh dari kecukupan dibanding negara-negara lain. 3. Ketersediaan pupuk. Masih banyak pupuk yang dicampur bahan lain. 4. Ketersediaan benih. Minimnya ketersediaan benih unggul, padahal tujuan pemilihan benih unggul agar hasil meningkat. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, Indonesia bisa dikatakan masih jauh dari kata berkembang dibandingkan negara Cina dan Malaysia. Sehingga perlu adanya dorongan dan dukungan dari pemerintah untuk memajukan sektor pertanian di Indonesia. Cina atau Tiongkok terletak di Asia Timur di sepanjang garis pantai Samudra Pasifik. Menurut data nasional Tiongkok, jumlah populasi warganya saat ini mencapai 1,412 miliar orang, dan yang berprofesi sebagai petani saat ini menurut data ADB yaitu 300 juta orang. Jumlah ini tentu lebih banyak dibandingkan jumlah petani di Indonesia. Cina juga mengembangkan sektor pertanian dan peternakan untuk mewujudkan cita-citanya sebagai lumbung pangan terbesar di dunia yang mampu memberi makan 9 miliar orang. Luas lahan yang digarap petani Cina itu tidak begitu luas, bahkan kurang dari 1 hektar. Tetapi masyarakat Cina mendapat bantuan dan dukungan dari pemerintah. Bahkan di Cina itu untuk petani yang sudah mendekati masa pensiun itu diberi tunjangan. Jadi pertaniannya dilanjutkan oleh anak cucunya sehingga produksi pertaniannya tetap tinggi. Di Cina, teknologi pertaniannya juga berkembang dengan adanya teknologi, dan itu bisa meningkatkan pendapatan petani berkali-kali lipat. Teknologi temuan bibit baru dan racun serangga-serangga yang efektif dan sangat menunjang kemajuan sektor pertanian di Cina. Selanjutnya, kita akan membahas pertanian di Malaysia. Ada beberapa kepentingan pertanian di Malaysia, antara lain pengeluaran bahan mentah, pengeluaran bahan makanan, pendapatan ekspor, dan peluang pekerjaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video ini. Selanjutnya kita akan membahas isu-isu pertanian yang ada di Malaysia, antara lain yaitu 1. Productivity, 2. Ketidakstabilan harga, 3. Penyebaran dan pengalaman teknologi baru, 4. Pendidikan dan latihan, 5. Penghijraan penduduk, 6. Pencemaran alam sekitar, 7. Kekurangan buruh. Adapun beberapa keunggulan pertanian Malaysia. Yang pertama, teknologi lebih maju daripada pertanian Indonesia. Yang kedua, sebagai pengekspor terpenting di dunia nomor 17. Yang ketiga, sebagai penghasil komoditas kelapa sawit, kakao, dan juga getah karet. Kemudian yang terakhir, mendapat dukungan penuh dari pemerintah yang selalu memikirkan pertaniannya agar mendapatkan keuntungan. Saya mewakili teman-teman kelompok 4 mengucapkan terima kasih, dan apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.